Oke, jadi kita akan lanjutkan pembahasan mengenai artificial neural networks yang sudah dilakukan kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah sampai di sini, bagaimana cara kita melakukan training terhadap sebuah artificial neural networks. Kalau yang sekarang kita akan membahas beberapa hal yang biasanya menjadi masalah problems ketika kita sedang bekerja dengan artificial neural networks, ya terutama yang sebelum deep learning. Jadi salah satu masalah utama yang ada di artificial neural networks yang kemudian masih menjadi masalah untuk di beberapa kasus ya di deep learning itu adalah uh, sulitnya untuk melakukan optimasi terhadap networks yang kita miliki, terutama kalau kita menggunakan SGD, Stochastic Gradient Descent. Jadi ada dua hal yang menyebabkan mengapa sebuah networks itu sulit dilatih, yaitu karena adanya saddle point dan juga local minima. Jadi saddle point itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya secara gradien, itu sifatnya mirip dengan mungkin bisa dibilang apa ya, global minimum. Maksudnya mirip itu karena gradien itu ke semua arah itu bersifat nol. Ya, jadi kalau misalkan bisa dilihat ini kurvanya, nah ini ada titik kita berada gitu ya. Kalau misalkan dihitung gradiennya mau ke kiri mau ke kanan itu sebenarnya sama gitu, sama-sama nol gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Nah ini untuk yang visualisasi yang di 3D-nya ya, atau di 2D sebenarnya. Ya di 2D ini 1D, ini 2D. Nah ini kan ada bentuk kayak saddle. Saddle itu tuh biasa digunakan kalau misalnya kita naik kuda gitu. Nah ini bentuknya mirip seperti saddle di horse ya, di kuda. Nah kalau misalkan titiknya ada di sini juga sama gitu. Gradiennya mau ke kiri, mau kanan, ke semua arah itu ya di plane ini bersifat mendekati nol gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana. Itu yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan optimasi terhadap artificial networks. Cuma poinnya adalah menggunakan SGD gitu. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan melihat optimisasi lainnya, optimization method lainnya ya yang bisa kemudian lebih menghandle secara baik saddle point. Lalu berikutnya permasalahan yang sudah pernah dibahas ya sebenarnya mengenai local minima. Nah, jadi di mana titik terlihatnya sudah mencapai global minimum tapi sebenarnya bukan global minimum gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga salah satu problem yang dimiliki artificial neural networks itu adalah vanishing gradient problem dan juga exploding gradient problem. Nah, biasanya disebabkan adanya saturating nonlinear activation function yang biasa disebabkan oleh sigmoid nonlinear function dan juga weight initialization ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu sebelum deep learning nonlinear activation function yang paling sering digunakan adalah sigmoid ya. Lalu setelah beberapa tahun kemudian akhirnya terjawab gitu mengapa sigmoid itu sulit digunakan untuk optimasi. Sulit digunakan pada artificial neural networks terutama di hidden layer gitu. Jadi sigmoid ini masih sering digunakan untuk segmentation, terutama binary segmentation, tapi sangat jarang digunakan untuk hidden layer. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada S-curve yang mana adalah sigmoid ya. Jadi sigmoid itu nama lainnya adalah S-curve. Ya, jadi enaknya S-curve dari sigmoid ini adalah nilainya itu mau berapapun ya, itu nilainya itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi sangat bagus digunakan kalau kita ingin menginginkan output kita itu probability gitu. Jadi kalau misalkan nilai X-nya itu 0, maka kita memiliki nilai output dari sigmoid function itu 0,5. Jadi sama seperti probability. Jadi kalau di probability 0,5 itu berarti kan seperti apa ya, decision boundary gitu. Nah, permasalahannya ada di titik ini ya, paling atas dengan di paling bawah. Nah, namanya saturating. Maksudnya adalah ketika nilainya
X itu sudah mendekati misalkan 4 gitu ya, kita bilang lebih besar daripada 4 dan juga lebih kecil daripada 4, maka nilainya itu sangat mendekati 1 atau 0 ya. Dan ini gradien itu sangat kecil gitu. Dan karena gradiennya sangat kecil, nanti pas waktu backward passing itu kan kita kan menghitung seberapa besar kontribusi untuk setiap node-nya, ya, setiap unit di artificial networks. Nah, kalau misalkan errornya sudah kecil, ya berarti nanti gradiennya kecil gitu. Nah, itu juga nanti akhirnya berpengaruh ke layer-layer yang apa ya, yang lebih dulu gitu. Jadi kalau misalkan saturation-nya terjadi di layer paling dalam, gradiennya udah kecil, nah nanti layer yang depannya itu ya nanti tidak kebagian gradien ya, karena gradiennya sudah habis termakan gara-gara unit di paling dalam, yang lebih dalam, dan sudah saturated gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, biasanya kombinasi antara sigmoid dan weight initialization dari yang paling umum yaitu zero mean unit variance Gaussian inilah yang menyebabkan vanishing gradient problem. Makanya nanti minggu depan kita belajar deep learning, salah satunya adalah CNN. Itu kita akan melihat beberapa nonlinear activation function yang lebih yang lebih modern, yang sudah yang masalah vanishing gradient problem itu kemudian sudah berhasil ditaklukkan, kira-kira seperti itu, dan juga kombinasinya dengan weight initialization. Nah, lalu juga ada yang namanya exploding gradient problem. Ini lebih ke arah pada saat kita menggunakan recurrent neural networks. Kebetulan topiknya itu bukan di sini ya, tapi di PIL, di perolehan informasi lanjut. Tapi paling tidak yang kalau misalkan secara umum sih, kan kalau recurrent itu inputnya itu kemudian output dari sebuah unit kemudian akan digunakan lagi menjadi input dari unit tersebut. Ya, nah, karena dipakai berulang-ulang, nah itu bisa jadi gradiennya terlalu besar. Ya, jadi makanya bisa dibilang exploding gradient problem gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin lebih detailnya dibahas di PIL. Nah, lalu permasalahan yang ketiga ya yang biasa terjadi adalah first of dimensionality. Ya, jadi karena artificial neural networks itu sangat mudah untuk diekspansi atau di scaling ya, dalam artian di setiap hidden layernya itu bisa ditambah begitu banyak unit, lalu juga jumlah dari hidden layernya juga bisa ditambahkan begitu kita tambahkan gitu ya. Jadi kita bisa gunakan sebuah artificial neural networks yang sangat dalam. Ya, ujung-ujungnya parameternya itu kemudian akan meledak dalam artian sangat banyak gitu. Nah, secara dimensi, secara geometri ya istilahnya. Secara dimensi penambahan parameter, maka penambahan satu parameter berarti paling tidak membutuhkan satu data yang kemudian akan menghuni atau mempengaruhi parameter tersebut gitu. Ya, jadi di sini juga contoh ya. Di sini contoh kalau misalkan kita punya data 1D gitu ya. Satu dimensi dengan ukuran misalkan ada 10 gitu ya. Maka misalkan kita cuma punya 8 data pada saat training, maka akan ada beberapa titik yang tidak bisa, yang tidak ada datanya, istilahnya seperti itu. Ya, belum lagi kalau misalkan 8 data ini, misalkan worst case-nya itu sebenarnya hanya masuk ke dalam salah satu dimensi saja, ya, salah satu anggota di dimensi ini aja. Maka jadi best case-nya adalah setiap titik dimensi itu ada satu datanya, tapi kalau misalkan di real world, terutama di artificial neural networks kan dimensinya itu berbentuk real data ya, maka bisa dibilang hampir infinite ya butuh datanya. Nah, ini baru satu dimensi. Nah, kalau misalkan kita expand menjadi 2 dimensi gitu ya, kalau misalkan fiturnya ada 2 ya, lalu juga ini kita anggap sebagai discrete ya, maka akan lebih banyak lagi. Kalau misalkan satu fitur itu ada 10 kemungkinan fitur dan
dimensi kedua juga memiliki 10 kemungkinan fitur, maka minimal ada 100 data yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh titik-titik kombinasi fitur. Tapi pada saat yang sama ada kemungkinan juga di kombinasi fitur ini nggak ada datanya, atau hanya ada data-datanya itu sebenarnya duplikat terhadap kombinasi dari datanya. Jadi makanya bisa dilihat kosong gitu ya. Nah, kalau kita expand lagi, kalau ada 3 fitur, sama-sama 10 gitu ya, maka berarti 10,3 1000. Butuh minimal 1000 data untuk supaya datanya itu mengisi dimensi dari fitur kita, dan itu juga belum tentu keisi semua gitu ya. Jadi semakin tinggi dimensi dari data kita, maka makin mudah sebuah metode itu kemudian overfit. Maksudnya overfit apa? Kalau misalkan kemudian data yang kita miliki gitu ya hanya melingkupi daerah misalkan yang pojok sebelah sini aja, ya, maka kan jadi kan metode kita akan overfit ke area tersebut gitu ya. Jadi metode kita nanti tidak bisa melakukan tugas yang seharusnya di daerah-daerah lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga nanti akan ada beberapa teknik yang lebih modern ya di deep learning, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan overfitting ini. Nah, lalu yang terakhir adalah fully connected layer. Ya, jadi kita sudah lihat bahwa setiap unit hidden layer itu atau output layer itu kan terhubung ke seluruh unit di layer sebelumnya. Jadi kalau hidden layer pertama itu memiliki hubungan yang komplit ke seluruh unit, misalkan di layer input gitu ya. Nah, ini kalau misalkan di deep learning biasanya disebut fully connected layer atau dense layer. Nah, permasalahan dari layer seperti ini adalah nilainya itu kemudian harus berinteraksi dengan keseluruhan inputnya, unit sebelumnya ya. Jadi bisa dibilang unit di hidden layer tersebut ya yang menerima input dari unit di layer sebelumnya itu sebenarnya mengingat seluruh kombinasi dari semua input di layer sebelumnya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya mengapa artificial neural networks itu sebelum deep learning itu bisa dikatakan sebuah metode untuk pattern matching ya. Jadi misalkan gitu ya, kita divisualisasikan. Jadi sebenarnya kita bisa memvisualisasikan data apa sih sebenarnya yang diingat oleh sebuah unit di artificial neural networks gitu ya. Jadi misalkan di sini misalkan ya ada ini hidden unit neuron 1 ini ya sebenarnya mengingat mengingat bentuk bintang seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa coba bayangkan gitu ya. Nah, ini adalah input dari hidden layer yang sedang kita lihat sekarang ya. Dan ini adalah neuron 1 atau unit 1, 2, 3, dan 4. Ya, lalu setelah training kita lihat gitu, apa sih yang di train gitu, apakah yang diingat oleh artificial neural unit tersebut. Nah, kalau misalkan dilihat itu, nanti kita bisa lihat apa yang diingat, dan kalau misalkan di sini diilustrasikan, setiap unit itu sebenarnya mengingat pattern dari layer sebelumnya gitu, dan kita bisa lihat ini contoh bintang dengan beberapa shape yang berbeda gitu. Nah, permasalahannya kalau misalkan shape yang sama kemudian dipindahkan gitu ya, itu nanti dibutuhkan neuron yang berbeda untuk mengingat shape dari bintang tersebut. Ya, jadi permasalahannya adalah yang kita inginkan kan sebenarnya pattern detection-nya aja gitu. Kalau misalkan di artificial neural networks gitu, di AI itu kan sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya cuma pattern recognition aja atau detection gitu. Entah itu letaknya di mana, ya mau bintangnya mau dimanapun, mau teksturnya dimanapun kita ingin deteksi gitu.
Nah, cuma karena ada fully connected layer, maka unit ini sebenarnya tidak hanya mengingat pattern-nya saja, tapi juga lokasinya. Gitu. Makanya nanti kalau misalkan ada satu buah bintang dengan dua lokasi yang berbeda, ini sebenarnya mengilustrasikan bagaimana ANN itu tidak hanya mengingat pattern, tapi juga lokasinya. Dan ini kemudian akhirnya bisa solusinya adalah menggunakan convolutional layer. Nanti akan kita bahas minggu depan. Ya oke, jadi sebenarnya deep learning itu menyelesaikan beberapa masalah yang sangat penting gitu ya di artificial neural networks. Nanti yang akan kita bahas di minggu depan. Oke, jadi segitu aja untuk yang materi artificial neural networks. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja. Saya stop share screen dulu. Oke, topik selanjutnya itu sebelum kita lanjutkan ke CNN ya, kita akan membahas dulu itu ensemble learning. Jadi ensemble learning ini sebenarnya approach dari machine learning juga sudah cukup lama, cukup sudah tua dan sering digunakan di machine learning sebelum deep learning. Cuma beberapa tahun ini terlihat dari banyak sekali studi yang memperlihatkan ya bahwa ensemble learning itu sangat baik digunakan bahkan di deep learning sekalipun. Jadi untuk di banyak kasus ensemble learning menggunakan deep learning itu outperforming single model untuk deep learning gitu ya. Jadi motivasinya adalah wisdom of the crowd ya. Jadi misalkan kita memiliki sebuah kompleks equation ya, pertanyaan yang kompleks, lalu kita tanyakan ya kepada a group of people, sekelompok orang, maka biasanya aggregated answer is better than an expert answer. Jadi di situ motivasinya ya. Tapi yang mungkin perlu diperhatikan adalah sometimes ya. Jadi kalau misalkan di machine learning ya, ini ngomongnya di machine learning, kemungkinan untuk memberikan jawaban yang lebih bagus itu sebenarnya cukup tinggi gitu ya untuk di ensemble learning. Ya, jadi di sini di machine learning adalah kita melakukan agregasi prediksi dari a group of predictions ya. Jadi dari sekelompok atau sekelompok model istilahnya ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik dibandingkan dari sebuah prediktor atau model yang sangat baik ya, kira-kira seperti itu. Jadi nama approach-nya itu adalah ensemble learning. Jadi nanti kita akan melihat beberapa strategi di ensemble learning ya. Sebenarnya yang paling sering digunakan itu adalah voting ya, voting atau averaging. Nah, cuma ada beberapa setting lain atau beberapa approach lain ya, terutama misalkan bagging, testing, boosting, stacking. Jadi ini hanya untuk for discretion aja. Jadi yang penting kalian tahu. Karena yang paling gampang dan paling mudah digunakan, terutama untuk deep learning itu adalah voting. Ya, jadi yang pertama itu voting. Ini sebenarnya gampang gitu ya, straightforward. Ya, jadi misalkan di sini kita melakukan training terhadap diverse classifiers. Ya, jadi setiap yang perlu diperhatikan adalah diverse classifier. Jadi di sini kita bisa melihat ya sebuah permasalahan ya, kita lakukan pelatihan menggunakan machine learning model yang berbeda gitu ya. Jadi di sini contohnya menggunakan logistic regression, SVM classifier, random forest classifier, dan juga KNN ya, K-nearest neighbor. Nah di sini dia
mencontohkan bahwa setiap klasifikasi ini, classifier ini, ya, itu rata-rata punya akurasi sekitar 80%, ya. Nah, di hard voting itu kita ya melakukan agregasi terhadap prediksi dari setiap classifier aja. Ya, jadi di sini kita punya diverse prediction, terus di sini misalkan ada new instance, kita masukkan ke setiap model, semua model, ya, lalu kita lihat hasil prediksinya gitu, lalu voting. Ya, majority vote, oh di sini kelas 1, oh, ya berarti kita memberikan melakukan klasifikasi terhadap new instance ini menjadi kelas 1. Itu hard voting ya, mudah sekali. Di sini dikatakan, jadi ini dapatnya dari buku ya. Di buku itu di sini dari buku ini ya, buku Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow. Ini buku bagus banget. Kalau misalkan ada kesempatan kalian untuk baca, silahkan baca ya. Jadi di sini dikatakan bahwa surprisingly, this approach of voting classifier often achieves a higher accuracy than the best classifier in the ensemble gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa sebenarnya setiap model yang tadi itu sebenarnya weak learner gitu. Karena apa? Akurasinya itu ya paling tidak hanya 80% lah. Ya. Di sini dikatakan bahwa di ensemble teori ya, bahwa a group of weak learner itu bisa menjadi strong learner asalkan kita memiliki jumlah yang cukup untuk weak learner gitu. Jadi maksudnya kalau kita punya jumlah weak learner atau weak methods dengan jumlah yang cukup gitu ya. Jadi kita mempunyai jumlah yang cukup buat weak learner itu, maka dan juga cukup diverse ya, maka kita bisa membentuk sebuah strong learner. Di sini juga dikatakan ini salah satu contoh dari the law of large numbers. Jadi semakin banyak model yang kita miliki, nanti kesempatan untuk memiliki strong learner itu semakin tinggi, istilahnya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ensemble learning works best if all classifiers are perfectly independent. Ya, jadi entah di sini apa namanya? Perfectly independent itu bisa dari beberapa hal gitu. Contohnya kalau misalkan yang di sini perfectly independent-nya itu adalah karena setiap modelnya itu berbeda gitu. Di sini ada logistic regression, SVM, random forest, bla 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 gitu. Nah, ini juga itu membuat setiap classifier itu independen karena cara untuk optimasi mendapatkan prediksi itu dan pada saat training itu berbeda gitu. Ya. Jadi di situ intinya. Ya. Lalu ada juga beberapa cara yang lain ya. Nanti kita bahas, tapi di sini dikatakan dengan menggunakan algoritma yang berbeda, this increases the chance that they will make very different types of error and improving the ensemble accuracy. Jadi maksudnya metode A misalkan gitu ya, bisa saja memiliki false positif yang lebih rendah dibandingkan metode A, tapi juga metode C juga memiliki misalkan false negatif yang lebih rendah dibandingkan metode A gitu ya. Jadi saling menutupi kekurangan satu sama lain lah, istilahnya seperti itu. Nah, selain hard voting juga bisa adanya soft voting ya. Di sini dikatakan predict the class based on the average probabilities produced by all classifiers ya. Jadi di sini daripada melakukan voting terhadap kelas yang dipilih, di sini yang di average adalah nilai dari probability-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di sini misalkan ada 3 classifier ya, memprediksi kelas A, B, B respectively ya, makanya hasil prediction-nya adalah kelas B ya, karena ada 2/3 classifiers predict kelas B gitu ya. Nah, kalau di soft voting ya, misalkan nanti kita lihat masing-masing classifier itu ada probability results-nya gitu ya. Kalau kita lakukan average, maka hasilnya adalah 65,67%, yang mana ini kemudian hasilnya adalah decision-nya untuk kelas A. Kira-kira seperti itu. Jadi itu memang tergantung sih mau pakai hard voting atau soft voting. Nah, lalu sebenarnya
bagaimana sih bentuk dari decision boundary gitu dari ensemble learning. Jadi kita bisa sudah membahas ya di awal-awal pertemuan kalau di classification itu yang paling penting adalah decision boundary-nya ya. Nanti di situ bisa terlihat mana yang masuk kelas A, B, C dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita ada 3 classifier memiliki 3 buah decision boundary yang berbeda gitu ya, bisa kita lihat. Nah, kalau misalkan kita rata-ratakan, maka akan membentuk decision boundary yang baru. Jadi sebenarnya adalah combining an ensemble of classifier for reducing classification error and or model selection. Ya, jadi di sini sebenarnya di ensemble itu adalah membentuk decision yang baru, terutama untuk hard voting gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, di situ yang paling gampang ya voting. Dan itu juga yang paling umum dilakukan di deep learning gitu. Jadi kalau misalkan kebetulan minggu lalu juga saya conference, itu hampir semua metode, terutama yang di challenge ya, di challenge saat akan melakukan real world problem, itu biasanya ensemble itu yang paling bagus untuk classification, segmentation juga seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah bagging dan pasting. Ya, di sini lebih ke arah ini bagging itu sendiri sebenarnya nama singkat ya. Namanya panjangnya adalah bootstrap aggregating, sorry. Jadi sebenarnya inti dari bagging dan pasting itu adalah tadi yang saya bilang. Jadi ada beberapa cara bagaimana supaya model yang kita miliki itu independen ya, yang tadi hard voting, dan voting itu biasanya menggunakan model algoritma yang berbeda. Nah, kalau di sini menggunakan training set data yang berbeda ya. Jadi menggunakan algoritma yang sama buat train them on different random subsets of training set ya, menggunakan sampling. Ya, jadi kalau misalkan bagging, ya tadi sudah dibilang namanya itu adalah sebenarnya bootstrap aggregating, itu samplingnya is performed with replacement. Ya, replacement ini artinya one instance can be sampled multiple times for the same predictor. Ya, sedangkan untuk pasting itu samplingnya tidak menggunakan replacement. Ini adalah ilustrasinya ya. Nah, jadi kita sebenarnya memiliki training set seperti ini, lalu kita bagi untuk kita masukkan atau gunakan atau melakukan training untuk 4 buah predictors atau classifiers. Ya, ini yang digunakan itu hanya subset aja dari sini gitu ya. Bisa kita lihat training datanya itu beda-beda. Nah, dan di sini juga contohnya adalah pakai bootstrap ya. Jadi bisa dengan replacement. Kira-kira seperti itu. Nah, karena setiap training datanya itu kemudian berbeda untuk setiap classifier, maka nanti tentu saja ya kaitannya adalah dengan ini ya, dengan decision boundary-nya. Decision boundary-nya akan berbeda untuk classifier yang berbeda gitu. Makanya karena sampling-nya juga masing-masing dilakukan secara independen ya untuk setiap classifier, maka modelnya juga kemudian akan independen. Nah, kalau di sini sebenarnya lebih ke arah pembahasan ya, prediction of bagging and pasting. Jadi sebenarnya di sini dikatakan the aggregation of predictions from all predictors is typically the statistical mode, ya, the most frequent prediction, just like hard voting classifier for classification or the average for regression. Ya, jadi di sini sama ya penjelasan kenapa bagging dan pasting itu bisa dilakukan gitu. Dan ini juga ada beberapa alasan tambahan ya. Di sini dikatakan each individual predictor has a higher bias that if it were trained on the original training set, but the aggregation reduces both bias and variances. Ya, jadi di sini kita harus mengingat bias and variance trade-off. Ya, jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan satu model dan satu training data,
set ya, satu training data set, maka bias and variance-nya itu kira-kira kurvanya akan sama gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita memiliki beberapa model dengan beberapa training set data yang berbeda, maka kurva dari bias and variance yang akan berbeda. Jadi akan ada beberapa model yang memiliki condong atau biasnya itu ada yang bias lebih tinggi, ada yang lebih kecil, ada variance yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi lebih banyak gitu kemungkinan. Justru di sini intinya adalah generalization-nya justru lebih bagus kalau kita mengkombinasikan hal tersebut. Ya, jadi kalau di sini generally the net result is that the ensemble has a similar bias but a lower variance than a single predictor trained on the original training set ya. Jadi kalau misalkan digabungkan, intinya adalah memiliki bias yang sama tapi lower variance. Ya, jadi tidak terlalu overfitting istilahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga di sini dikatakan bootstrapping introduce a bit more diversity on the subsets that each predictor is trained on. So Bayesian ends up with a slightly higher bias than fasting. Yeah, however, this also means that predictors end up being less correlated, so that ensemble variance is reduced. Ya, jadi lebih ke arah memang Bayesian fasting itu menganalisa atau over benar-benar dari bias and variance-nya itu. Dan ini juga sebenarnya salah satu approach yang paling sering digunakan juga di deep learning ya. Jadi misalkan kita mau melakukan segmentation menggunakan UNet gitu misalkan ya. Lalu kita tahu kemungkinan besar bakal overfitting nih. Nah, makanya bisa kita lakukan adalah melakukan bagging atau pasting gitu. Jadi kita bagi training dataset kita menjadi beberapa training sets, lalu kita lakukan training secara independen, dan nanti biasanya aggregation dari itu akan lebih bagus hasilnya. Dan itu memang sudah banyak dibuktikan dari previous studies. Ya, ini contoh ya, kira-kira contoh decision boundary menggunakan decision tree with bagging gitu ya. Di sini kalau decision boundary-nya itu, decision tree-nya itu menggunakan satu training dataset ini, kita bisa lihat decision boundary-nya itu nggak mulus ya. Ya, sedangkan kalau misalkan menggunakan bagging, kita bisa lihat decision boundary-nya itu lebih mulus. Ya, jadi less overfitting. Nah, ini juga biasanya ya, ensemble-based system can be perhaps especially useful when dealing with large volume of data or lack of adequate data. Ya, kenapa? Kalau misalkan large volume of data, ya kadang-kadang nanti sebuah model itu bisa aja overfitting, ya karena kadang-kadang kita kan nggak tahu ya seberapa bagus data kita. Jadi kalau misalkan large volume-nya kita punya data yang banyak, langsung kita training untuk satu model, bisa kemungkinan terjadi overfitting itu sangat besar. Ya. Sedangkan kalau misalkan data kita sedikit, ya maka kemungkinan besar data kita kan kurang gitu. Tapi karena kita misalkan pakai bootstrap gitu ya, dengan replacement, maka kan bisa kita dalam artian duplikat ya duplikat tapi tetap menggunakan setting dari ensemble gitu. Jadi walaupun duplikat, kemungkinan besar nggak overfitting, dan pada saat yang sama juga meningkatkan performa gitu ya. Ya di sini ya. If there is too little data, then bootstrapping can be used to train different classifiers using different bootstrap samples of the data. Kira-kira seperti itu. Kalau di sini bahas sedikit tentang out of bag evaluation, ya dikatakan with bagging, some instances may be sampled several times for any given predictor, while others may not be sampled at all. Ya, jadi ini salah satu kesulitan pada saat bootstrapping ya. Jadi kadang-kadang karena sampling bisa aja datanya itu nggak pernah kepilih. Ya, jadi the remaining of the training instances that are not sampled are called out of bag or OOB instances. Then
OOB can be used for the evaluation just like cross validation ya. Gitu. Jadi apa namanya, salah satu juga kegunaan dari bootstrapping itu ya data yang nggak kepilih bisa dibuat jadi validation gitu. Jadi ingat ya, kemarin kan sudah dilihat bagaimana kita bisa mendeteksi overfitting, yaitu pada saat nilai dari validation loss-nya itu udah naik, padahal training loss-nya itu masih turun gitu ya. Jadi salah satu enaknya pakai bootstrapping itu seperti itu. Bisa digunakan juga untuk validation. Oh ya, ingat juga ya cross validation. Cross validation itu salah satu konsep yang paling penting karena ya paling sering digunakan untuk pada saat evaluasi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu boosting. Ya, jadi di sini boosting methods itu sebenarnya nama aslinya itu hypothesis boosting, tapi sekarang refers to any ensemble method that can combine several weak learners into a strong learner by training predictors sequentially, each trying to correct its predecessor. Ya, jadi perbedaannya boosting dengan yang tadi ya adalah yang tadi itu apa? Bagging and pasting, ya. Kalau misalkan bagging and pasting ataupun yang tadi pertama ya, model yang ada banyak itu kan bisa dilakukan trainingnya itu paralel gitu. Ya nggak, karena yang penting kita udah punya datanya atau modelnya itu kita udah punya sendiri-sendiri, terus kalau misalnya kita punya GPU banyak, kita tinggal train pada saat yang bersamaan. Nah, kalau di boosting ini lebih ke arah sequential training. Ya, jadi di iterasi pertama training ya, kita tahu errornya berapa, bla bla bla, lalu nanti kita bisa corrected this model again in the next iteration, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa popular boosting methods adalah ada boost atau adaptive boosting dan juga gradient boosting. Ya, kalau di ada boost atau adaptive boosting itu lebih ke arah pay more attention to the training instances that the predecessor underfit. Ya, the new predictors will focus more and more on the hard cases. Ya, jadi pada saat training kan, setelah training kan sebenarnya nanti kita bisa apa namanya? Kita evaluasi gitu ya. Kita evaluasi mana aja datanya yang masih underfitting. Ya underfitted itu maksudnya errornya itu besar gitu ya. Contoh ini kita punya training data seperti ini, kita train lalu menggunakan sebuah model, lalu ya kan tinggal untuk misalnya untuk regression ya kan tinggal digambarin aja apa namanya lainnya. Nah, lalu dari sini bisa kita ambil nih ya data mana aja yang kemudian jauh dari lain tersebut. Dan contohnya ada di sini satu. Nah, yang satu ini kemudian digunakan untuk training. Ya. Nah, lalu bisa kita lihat, loh jadi overfitting nih sebenarnya data ini gitu ya. Lalu kita ambil aja lagi data-data yang underfitting ya, ada beberapa data seperti ini. Lalu kita gunakan lagi, kita train lagi. Ya, lalu maka bisa kita lihat terkoreksi lagi lainnya. Lalu ya udah gitu aja terus ya sampai beberapa kali. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh ya bagaimana decision boundary-nya itu berubah ya. Jadi di sini sih dikatakan menggunakan SVM classifier dengan RPF kernel gitu ya. Lalu di sini dari 5 consecutive predictors ya. Jadi ini ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus learning rate-nya 1 bisa kita lihat bagaimana apa decision boundary-nya itu bergerak, yang tadinya underfit ya bisa lihat underfit nanti lalu kemudian sampai ke 5. Nah, yang 5 ini kan sebenarnya udah overfitting ya kalau kelihatan. Tapi yang kita lihat konsekutif nomor 4-nya ini cukup bagus ya. Kira-kira seperti itu.
Lalu juga bisa kita, supaya nggak tiba-tiba overfitting gitu ya, bisa juga learning rate-nya kita rendahkan. Ya, jadi seperti ini ya. Bisa jadi step-nya, berubahnya itu tidak terlalu besar. Nah, kalau seperti ini sih sebenarnya bisa aja kita save untuk setiap iteration-nya ya. Jadi nanti kita lihat model di iterasi mana yang paling bagus, terus kita ambil gitu. Ya, ya di sini ya. Jadi sama sebenarnya yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang salah satu kelemahan terbesar ya dari Adabus itu ya cannot be parallelized ya. Jadi kan di sini karena sequential training, maka untuk melakukan training kedua itu ya training pertama itu harus selesai dulu. Dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi makanya membutuhkan cukup waktu yang banyak ya, membutuhkan waktu yang cukup banyak. Ya, lalu ini adalah sebenarnya secara formal aja ya, secara formal matematika Adabus algoritma itu seperti apa. Sebenarnya nggak perlu saya bahas, ini cuma kalau kalian pengen tahu aja formalitasnya apa, penulisan secara formal matematikanya seperti apa. Ini juga masih sama ya. Tapi menurut saya sih yang paling penting kalian ngerti secara konsepnya itu seperti apa Adabus itu. Ya. Itu yang pertama, Adabus ya. Nah, yang lalu kedua adalah gradient boosting. Ya, kalau ini sama, masih sequential training juga. Cuma di sini kita melihat residual error. Ya, gradient boosting tries to fit the new predictor to the residual errors made by the previous predictor. Ya, kalau misalkan di sini perbedaannya ya, kalau ada boost yang kita tweak itu instance weights at every iteration. Jadi instance weights itu maksudnya yang kita ambil itu adalah sebenarnya tadi dibahas sih di sini ya. Sebenarnya di sini itu dibahas bagaimana kita memilih data yang harus dipakai di iterasi selanjutnya. Sebenarnya slide itu menjelaskan hal tersebut gitu ya. Kan di sini kan bisa kita lihat, data ini yang terpilih untuk digunakan pada saat training berikutnya gitu ya. Jadi juga ya. Nah, kan pertanyaannya data yang mana nih yang harus kita pilih gitu. Nah, ini sebenarnya ada boost algorithm itu di slide ini dijelaskan ya. Dan itu namanya instance weights. Ya, jadi kita memberikan weights ya terhadap data-data yang underfitting. Nanti akan digunakan untuk training ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau gradient boosting itu lebih ke arah residual error. Maksudnya residual error itu gimana? Ini sebenarnya juga ada contoh kalau mau plotnya langsung ya menggunakan sklearn. Sebenarnya secara visualnya itu seperti ini ya, gradient boosting predictors. Jadi ini adalah iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Titik-titik birunya itu adalah data kita, ya training set, ya. Lalu di sini adalah apa namanya? Hasilnya, maksudnya garisnya itu adalah garis regressionnya. Ya, ini contohnya untuk regressionnya. Ya, jadi di sini kita baru punya satu model, makanya ensemble predictornya juga cuma satu. Ya, cuma lalu di iterasi berikutnya, ya y-nya itu berubah. Yang tadinya itu cuma y-nya aja. Kan kalau regression itu kan ada ekstra, ada y gitu ya. Nah, kalau ini y-nya berubah menjadi y dikurangi H1X1. Ya, jadi sebenarnya error di antara titik biru-biru ini dengan garis yang hijau ini. Gitu. Ya, dikurangi, lalu kita dapatkan data baru gitu ya, yang plus item ini. Nah, lalu kita train menggunakan data ini gitu ya. Maka kita dapatkan fungsi kedua yaitu H2. Ya, H2X1. Kalau yang pertama kan fungsinya H1. Ya, lalu setelah kita dapatkan H2, ya kita gabung gitu ya. Jadi garis yang merah ini adalah fungsi H di mana kombinasi dari H1 dan H2 gitu ya. Jadi bisa kita lihat nanti garisnya itu berubah. Nah, begitu juga di iterasi berikutnya gitu ya.
Jadi error antara titik-titik biru ini dengan garis merah ini, ya, lalu kita masukkan, ya, kita dapatkan gambar garis seperti ini data hitam plus itu, ya. Lalu kita menggunakan membentuk fungsi berikutnya H3 gitu ya dari data yang baru. Nah, lalu ini adalah kombinasi antara H1, H2 dan H3. Bisa kita lihat perubahannya gitu ya, yang tadinya di sini underfitting ya kemudian menjadi cukup baik ya. Bisa kita lihat. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di gradient boosting yang kita lihat itu adalah residual error-nya. Kalau misalkan ada boost itu yang kita lihat itu adalah instance-nya. Ya, jadi kayak hard sampling dia. Ya, setiap mana data yang masih underfit itu kemudian kita kasih weight lebih besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk boosting? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke topik berikutnya. Sebentar ya, sebentar lagi. Satu lagi soalnya setting, stacking, ya. Satu lagi approach untuk kan sebenarnya itu stacking. Nah, kalau stacking itu sebenarnya lebih ke arah stack generalization ya. Jadi kalau misalkan di awal tadi kita sudah melihat voting, mau itu hard voting atau soft voting, ya. Kalau misalkan di stacking itu kita menggunakan sebuah machine learning methods atau model ya untuk melakukan voting. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai blender atau meta learner ya. Jadi daripada voting ya udahlah kita training lagi satu model untuk melakukan voting. Ya, jadi sebenarnya ya sama aja sih sebenarnya. Kalau bedanya adalah common approach-nya itu ada training data yang benar-benar kita kita simpan gitu. Jadi kita nggak gunakan untuk pada saat kita melakukan training terhadap weak learner-nya gitu. Jadi bisa dilihat di sini contohnya ya. Ini kita menggunakan subset 2. Jadi ada di sini ya. Contohnya kita punya training set data yang lengkap, kita bagi dua, subset 1, subset 2. Subset 1 ini digunakan untuk weak learner-nya, sedangkan subset 2 ini digunakan untuk pada saat melakukan training blendernya aja. Ya, jadi di sini ya di sini modelnya itu udah di lock gitu. Jadi maksudnya nggak diubah lagi trainingnya, weights-nya. Jadi yang dilakukan pada saat di sini ya di subset 2 ini cuma kita pas aja, lalu kita lihat seperti apa hasil prediction-nya, lalu dari hasilnya itu kemudian ya kita masukkan sebagai input ke Blender atau ke meta learner-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini dikatakan the splitting ensures that the predictions are clean since the predictors never saw these instances during training. Ya, jadi supaya nggak overfit juga, kira-kira seperti itu. Ya, atau di sini juga bisa multi blenders, ya, walaupun agak lebih ya kompleks gitu ya. Di sini ada layer 1, layer 2, ya lalu dia ada layer 3. Jadi sebenarnya ya lebih banyak lagi lah untuk votingnya. Dan ini ada salah satu implementasi namanya Brew, bisa dicoba kalau tertarik. Oke, sampai situ aja untuk topik dari Ensemble Learning. Ada pertanyaan seperti ini? Pak, bertanya. Ya, boleh, silakan. Sorry Pak, nggak open cam-nya dulu. Iya, Pak, soal yang meta learning tadi ya Pak. Nah, yang itu tuh kan dia seharusnya dia melakukan, jadi kayak ada dua metode. Metode yang pertamanya itu dia di-train, kemudian nanti output dari itu dijadikan inputan untuk metode selanjutnya lagi, gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, kan tadi ada dibilang di hold ya. Nah, itu berarti kayak satu data saat training pertama,
mungkin di split datanya, terus disimpan di hold datanya yang sebagian, terus bagiannya di learning lagi gitu ya Pak? Iya, jadi Atau atau apa? atau ini tuh sebenarnya emang semuanya tetap tetap dilakukan kedua kali lagi trainnya, terus nanti digabungkan gitu. Jadi ada 3 data gitu. Jadi sebenarnya untuk subset ini contohnya ya. Jadi sebenarnya subset 1 sama subset 2 sebenarnya sama-sama digunakan untuk training, cuma subset satunya itu digunakan untuk weak classifiers-nya aja. Nah, kalau misalkan nanti yang subset 2, ya nanti datanya itu pas masuk ke weak classifiers-nya itu, weights-nya itu nggak diupdate gitu. Jadi cuma kayak prediction biasa aja. Jadi Oh, jadi kayak prediction biasa aja, nanti kan keluar hasil dari prediction-nya nih semua untuk subset 2, ya nggak? iya benar. Nah, itu nanti digunakan untuk training semuanya Oh, di eee, Blender. di Jadi pas Blend di meta learner-nya ini yang waktu yang di-update weights-nya. sorry Pak, maksudnya di meta learning itu di-upgrade? Kayak gimana? Ya kan maksudnya kan kita udah belajar kemarin kan kayak artificial neural networks deh, kan kalau di training kan weights-nya kan yang di-update, ya nggak? Oh, iya ya, benar. Ya, jadi sebenarnya di situ. Jadi kalau misalkan di subset pertama yang itu yang di-update itu weights dari weak classifiers-nya. Nah, kalau di subset 2 itu yang di-update weights-nya itu hanya di meta learner-nya aja. Kan yang di weak classifiers-nya itu udah selesai di training di Iya. subset 1. Ya kan? Jadi kalau merujuk yang bahasan kemarin ya, yaitu data-data di subset 2 itu hanya di feed forward aja, cuma forward pass aja, jadi nggak backward pass, Oh, iya iya, ya kan? Jadi kan kebayang. kalau udah training kan tetap bisa kita forward pass kan, terus kita lihat hasil prediction-nya apa gitu, ya nggak? Iya, benar. Nah, ya nanti Eee, hasil dari prediction itu kemudian untuk setiap week learners-nya itu ya digunakan sebagai fitur, ya nanti lalu digunakan sebagai input dari si meta learner-nya itu. Nah, di meta learner-nya itu yang kemudian di-update weights-nya. Oke. Oke, kebayang? Iya, kebayang Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya ngeliat profilis Ramlan buka mic, cuma nggak kedengeran apa-apa sih. Oh Kecuali, iya, maaf Pak. Belum ada Pak. oh nggak ada, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti seperti biasa kita break dulu ya, 10 menit ya, sampai jam 4:05, nanti kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu CNN. Oke, thank you. Kita break dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita akan membahas salah satu model ya yang paling sering digunakan di deep learning, yaitu convolutional neural networks. Jadi di sini kita tidak hanya akan membahas apa itu convolutional layer, tapi juga mengapa convolutional layer itu bekerja sangat baik di artificial neural networks dan menggantikan dense layer. Jadi ini adalah tipikal dari deep neural networks, yaitu convolutional neural networks. Jadi kalau kita ngomong CNN itu sendiri, itu tidak hanya convolutional layer aja, tapi juga ada pooling, ya ada di sini juga ada batch normalization di dalam layer ini ya, ada juga non-saturating non-linear attribution function seperti ReLU. Lalu tapi tetap juga kemudian akan menggunakan fully connected layer atau dense layer untuk di layer terakhir. Terutama kalau kita melakukan segmentation atau classification. Ya. Lalu juga di sini ada tulisan modern optimization methods, jadi bukan SGD tapi menggunakan ADAM. Ya. Bukan gradient descent secara yang sudah pernah kita bahas. Jadi turunannya, ya turunan dari SGD. Jadi di sini kita bahas dulu apa itu convolutional and pooling layers, lalu juga kita akan membahas sedikit ya neuroscientific behind convolutional layer dan pooling layer. Ya, jadi convolution dan pooling layer, ya jadi saya yakin kalian sudah pernah melihat ilustrasi ini ya, dan juga penjelasan convolutional layer. Jadi convolutional layer itu adalah the most important building block of a CNN, di mana convolutional is a mathematical operation that slides one function over another and measures the integral of their point-wise multiplication. Jadi di sini sih sebenarnya integral itu kemudian berubah menjadi summation ya, karena dia kan hitungannya per blok, jadi per pixel atau lebih ke arah discrete ya sebenarnya. Nah, karena komputer juga sebenarnya kan lebih ke arah discrete. Ya, kalau fungsinya itu sebenarnya ya fungsi dari kernelnya itu sendiri dan image-nya. Ya, jadi kalau secara matematis image itu adalah fungsi atau matrix ya, dan juga kernel itu fungsi atau matrix ya. Jadi that slides one function over another function. Ya, lalu convolutional juga ada hubungannya sangat dekat dengan Fourier transform dan juga Laplace transform ya, dan juga sebenarnya sudah dari dulu sangat sering digunakan di signal processing ya, terutama edge detection ya di computer vision. Dari implementasinya sendiri sebenarnya saat ini convolutional operation itu lebih sering diimplementasikan dalam bentuk cross correlation ya. Jadi sebenarnya cuma dibalik aja indeksnya. Jadi tapi karena hasilnya itu kemudian sama, jadi orang-orang kemudian lebih sering mengenalnya dengan convolution. Walaupun dalam dalam implementasinya itu secara matematis itu namanya cross correlation. Ya, jadi di sini S itu adalah output, K dan I, K-nya itu adalah function juga ya, kernel function, I-nya itu image function, dan ini summation terhadap M dan N. Jadi ini sebenarnya nanti indexingnya berubah untuk cross correlation dan convolution. Cuma ya untuk di sini nggak terlalu penting, nggak apa-apa. Ya, jadi di sini operationnya image I, kernel K, S adalah resulted image ya. Jadi di sini kita punya kernel 2x2, inputnya itu adalah 4x3. Jadi kernelnya itu di sliding ya. Pertama di window ini, jadi nanti perkalian atau summation antara W kali A ditambah dengan XB dan YE dan ZF ya. Jadi nanti didapatkan S-nya itu seperti ini. Dan begitu berikutnya gitu ya. Nanti juga BW, CX, FY, GZ, dan di sini nanti di Windows berikutnya itu CW, DX, GY, HZ. Ya, sampai keseluruhan seluruh image-nya itu
ada, maksudnya sudah dilakukan operasi itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya kenapa convolutional layer? Ya, jadi paling tidak ada 3 alasan kenapa convolutional layer itu lebih baik dibandingkan dense layer atau fully connected layer ya. Jadi ada 3 atribut dari convolutional layer yang penting dan harus dimengerti oleh kalian, yaitu pertama ada sparse connectivity, yang kedua ada parameter sharing, dan lalu ketiga adalah equivariant representation to translation. Nah, pertama itu sparse connectivity yang lebih kurang reverse to the limited interaction between output and input units in local space ya, the figure. Jadi di sini perbandingan ya antara sparse connection di convolutional layer dan ini connection di dense atau fully connected layer. Ya, jadi di sini bisa kita lihat S2 itu cuma terhubung dengan X1, S2, dan X3 gitu ya. Jadi S1 itu terhubung hanya dengan X1, X2, jadi limited ya. Jadi cuma terhubung dengan 3 di terdekatnya di layer sebelumnya. Nah, di sini abu-abu itu sebenarnya menunjukkan bahwa X3 itu hanya mempengaruhi output dari S2, S3, dan S4 ya. Sedangkan kalau di dense connection bisa kita lihat seluruh seluruh hidden layer itu terhubung dengan seluruh X di input layer ya. Dan X3 itu kemudian ada influence ya, influence-nya itu ke seluruh unit di hidden layer. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah sparse connection ini ada advantages-nya ya. The advantages of using sparse connectivity are fewer parameters, of course, bisa kita lihat ya. Apa namanya, jumlah anak panahnya lebih sedikit, lalu better statistical efficiency ya karena memang hubungannya lebih sedikit ya, lalu juga fokus on small local and minimum features and lower computational cost. Nah, yang perlu diingat ini fokus on small local and minimum features sebenarnya. Jadi lebih ke arah ya S3 itu kan hanya melihat X2, X3 dan X4 gitu ya. Jadi hanya informasi yang terdekat dan kecil saja gitu dibandingkan kalau misalkan di sini dense connection itu X3 itu melihat ke seluruh pixel sebelumnya gitu. Nah, ini baru 5 gitu. Bandingkan kalau misalnya ada 100 input unit gitu ya. Kalau 100 kan X3 ini kemudian juga terhubung dengan X1 sampai X100 gitu. Padahal bisa saja korelasi antara X1 dengan X100 di sini itu sebenarnya sangat kecil gitu ya. Jadi percuma ada hubungannya, ada connection-nya. Ya, jadi kalau misalkan di sini mau ada 1000 kayak ya, misalnya dari X1 sampai X1000 ya, karena ada sparse connectivity ya dia hanya peduli terhadap koneksi yang terdekat ya, small, local, and meaningful features. Ya, biasanya small dan local itulah yang paling paling penting sebenarnya harus dimengerti informasinya oleh hidden layer. Oke, that's sparse connectivity. Lalu yang kedua itu parameter sharing. Ya, di sini lebih kurang refers to using the same parameter for more than one output unit. Ya, di sini ditulis in convolutional neural networks, a connection atau weights ya. Jangan lupa kalau di artificial neural networks itu connection itu sebenarnya melambangkan weights ya. Weights between an input unit and an output unit is used only once atau tied to specific input and output ya. Jadi lebih ke arah di sini di setiap, karena di sini setiap unit itu terhubung satu sama lain ya, jadi spesifik jadinya. Jadi misalkan ini ini adalah weights untuk X1 ke S1 gitu ya, yang ini untuk S2 ke S1 gitu. Nah, jadi lebih ke arah fixed connection. Nah, kalau misalkan di convolution ya, karena bentuknya lebih kecil sebenarnya ini bisa sharing gitu ya. Jadi anggaplah sebenarnya garisnya itu cuma 3 tapi di sliding gitu ya. Dari S2, S3, S4 nanti jadi terhubungnya itu cuma 3 dan bisa digunakan untuk
menghasilkan output di S2, S3, dan S4. Jadi lebih irit gitu istilahnya ya. Ya, dan ini sebenarnya juga sudah sangat sering digunakan di computer vision. Ya, jadi kalau misalkan kalian pernah belajar computer vision atau pengolahan citra, atau kalian lagi ngambil pengolahan citra lanjut ya, saya nggak tahu dibahas atau enggak, tapi di computer vision itu parameter sharing juga sebenarnya digunakan untuk edge detection gitu. Ya, jadi misalkan ini ada input image, terus kita punya kernel, nilainya itu cuma 1 sama -1. Nah, nanti ini kalau misalkan kita kita lakukan convolution ya untuk semua piksel dari sini terus ke bawah sampai sini, nanti outputnya akan seperti ini. Ya, bisa kita lihat edge-nya itu kita bisa melihat dari gambar biasa kemudian jadi edge ekstraktor ya, jadi edge dari image ini terekstraksi. Padahal bisa dilihat kernelnya itu cuma 1 sama -1 gitu ya. Jadi dengan weights yang sama untuk seluruh input input unit atau input pixel di sini, hasilnya itu merepresentasikan satu yang sama, yaitu edge detector. Ya. Ya, jadi di sini memperlihatkan kalau kita melakukan convolutional operation jadi lebih lebih efisien and can be used in different locations instead of specific location. Ya, di sini parameter sharing, pentingnya parameter sharing. Nah, lalu yang ketiga itu adalah equivariant representation to translation, ya, yang artinya lebih kurang means that convolution means that the convolution produce the same results even if the image is transformed by a shift operation atau translation. Ya, jadi ini sebenarnya ada hubungan dengan slide yang bintang yang sebelumnya itu, ya. Kalau di mana di fully connected layer ya, setiap hidden unit itu sebenarnya mengingat bentuk dan lokasi dari bintang-bintang yang ingin kita pelajari. Nah, tapi kalau ini fiturnya jadi kecil tapi juga equivariant to translation. Jadi contoh ini kernelnya ya, kernelnya itu atau weights-nya itu karena kecil ya, dia itu hanya bisa mendeteksi fitur yang kecil, dan di sini contohnya setelah kita lakukan training dia hanya mendeteksi kayak segitiga kecil, maksudnya kayak sudutnya gitu ya, sudut dari bintang gitu. Nah, saat kita karena dia trainingnya dari sini ya, dia tentu saja bisa mendeteksi ini ya, titik segitiga ini. Nah, kalau misalkan ditranslasi ya, kalau misalkan bintang itu pindah tetap bisa dideteksi. Karena kan kalau convolution kan ini nanti dia di sliding ya, dari sini sini terus, dan nanti ada suatu saat di mana si kernel itu cocok dengan sudut bintang yang ini. Ya, jadi mau bintangnya itu pindah kemana-mana, ya asalkan cocok, dia bisa digunakan untuk mendeteksi sebuah fitur yang spesifik. Nah, namun pada saat yang sama perlu dilihat bahwa convolution tidak equivariant to scale. Ya, jadi contoh di sini ya, sudutnya itu scale dan rotation sebenarnya. Scale dan rotation. Maksudnya gimana? Bisa dilihat ya, walaupun sama-sama segitiga ke atas gitu ya, sudut segitiga ke atas, tapi karena scalingnya berbeda ya, kalau di sini lebih lebar, itu nggak cocok dengan kernelnya. Ya, jadi tidak bisa dideteksi. Dan ini rotation ya, bisa dilihat segitiganya itu rotasi 90%, 90%, jadi 90 derajat ya, nggak cocok dengan kernelnya. Ya, jadi tidak bisa dideteksi juga. Ya. Cuma ini masih lebih bagus dibandingkan fully connected layer gitu ya. Nah, fully connected layer kan bahkan pindah tempat nggak bisa deteksi. Ya, kalau ini dengan kernel yang lebih kecil, dengan komputasi yang lebih sedikit, translasinya itu sebuah objek atau fitur pindah tempat masih bisa dideteksi. Oke, itu tadi ya 3 atribut dari convolutional layer yang harus kita pahami. Nah, berikutnya adalah ada
ada term atau sebuah istilah yang sering muncul. Biasanya kalau nanti kalian baca-baca paper itu namanya receptive field of convolutional layer. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa unlike in fully connected layers, only small number of input units or neurons affect one specific output unit or neurons in convolution layer. Yeah. However, large number of input neurons will affect each output neurons located in the deeper convolution layer, and these input neurons that affect output neurons are known as receptive field. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ini adalah input layer, ini ada hidden layer pertama, hidden layer kedua, ya, atau output layer deh kita bilang ya. Nah, hidden layer di input layer X1 itu kan hanya memberikan efek ke H2, ya kan, sama H1, dan dia tidak memberikan efek ke misalkan ke H3 gitu, ya. Nah, tapi kalau misalkan kemudian kita masuk ke hidden layer berikutnya, gitu ya, si H2 ini itu akan memberikan efek ke beberapa output layer, gitu ya, ke G1, ke G2, dan G3, gitu. Dan secara tidak langsung H2 itu sebenarnya memberikan efek, ya, G3 itu di sini ya mendapatkan efek secara tidak langsung ke X1. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kumpulan input neurons ya di input layer yang memberikan efek terhadap sebuah unit di output layer, itulah yang disebut dengan receptive field. Jadi di sini tulisannya adalah receptive field. Ini ya dari X1 ke X5 ini adalah receptive field of the G-trace unit di sini, ya. Jadi secara tidak langsung X1, X2, X3, X4, X5 ya, walaupun tidak ada di hidden layer berikutnya, ya, secara tidak langsung memberikan efek ke G3 secara tidak langsung. Ya, lihat di sini. In other words, units in the deeper layers can be indirectly connected to all or most of the input neurons. Nah, seberapa besar dan seberapa banyak dari receptive field itu, ya, nanti tergantung dari besarnya kernel size dan juga besarnya banyaknya seberapa dalam layer atau seberapa banyak hidden layer yang ada gitu sampai ke output layer. Dan ini bisa kita hitung sebenarnya. Ini ada perhitungannya. Nanti kalian kalau misalkan masuk ke link ini, nanti kalian bisa menghitung ya berapa besar receptive field dari sebuah misalkan 5 layer, 5 convolution atau 5 CNN dengan kernel misalnya 3x3 untuk setiap hidden layer, itu bisa dihitung. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu istilah berikutnya yang sering keluar ada feature maps, ya. Jadi feature maps itu lebih ke arah output yang berbeda dari ketika kita menggunakan kernel yang berbeda gitu ya. Jadi contoh di sini ada 2 filter atau kernel yang berbeda ya. Ini adalah vertical filter dan ini adalah horizontal filter. Maksudnya dia akan mengekstrak edge untuk tekstur yang bersifat vertikal dan ini ada horizontal. Nah, maka gabungan dari kedua output ini adalah disebut feature maps gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian baca paper, feature maps-nya ada 32 atau feature maps-nya ada 64. Berarti di layer tersebut mereka menggunakan 32 atau 64 filter atau kernel gitu ya. Jadi banyaknya kernel di sebuah hidden layer itu akan memberikan jumlah yang sama untuk feature maps-nya. Ya, kalau ada 8 kernel berarti 8 feature maps, 16 kernel, 16 feature maps dan sebagainya. Nah, lalu juga diingat bahwa convolutional layer itu kan akan menghasilkan resolusi output yang lebih kecil. Kenapa? Karena contohnya di sini ya 3x3, kernelnya 3x3 itu akan menghasilkan outputnya itu 1x1. Ya, jadi ada
jadi lebih kecil size-nya, ya. Ya, karena di sini bisa kelihatan nanti berikutnya juga 3x3 jadi 1, 3x3 jadi 1, ya. Jadi antara resolusi I sama J ini, output dari convolutional layer, itu lebih kecil sebenarnya. Nah, supaya resolusi dari output dan input itu sama, itu biasanya dilakukan zero padding. Contoh ini ya, yang abu-abu ini sebenarnya sudah di zero padding. Jadi input image sebenarnya itu yang kotak-kotak yang apa? Yang warna putih ini, ya, dan zero padding itu ya cuma ditambah 000 aja di sekitarnya. Jadi nanti size atau resolusi dari output dan input image itu akan sama. Nah, pada saat yang sama kita juga bisa melakukan apa namanya ya, mengecilkan resolusi dari output, ya, dari sebuah convolution layer. Ya, contoh di sini ya, karena kita stripe-nya satu, maksudnya stripe-nya itu satu, itu adalah setelah kita melakukan convolution di sini, itu kita bergerak 1 pixel ke sebelahnya gitu ya. Itu namanya stripe. Nah, kalau misalkan kita stripe-nya di sini contohnya 2, jadi dia skip-nya itu apa? Slide-nya itu setiap 2 pixel, ya, maka output resolution-nya itu akan jauh lebih kecil lagi. Ya, gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan aja sebenarnya, ya. Cuma jadi ini dua zero padding dan stripe ini maksudnya istilah yang sering muncul. Nah, ini juga adalah salah satu istilah yang cukup sering muncul, yaitu dilated convolution atau Atrous convolution. Ya, di sini sih lebih ke arah, kalau di sini ya kernelnya 3x3 dan juga dense, maksudnya nggak ada skip ya. Jadi 3x3. Nah, kalau misalkan di sini dilated convolution itu maksudnya dia ada skip 1, lompat 1 gitu ya. Bisa dilihat kernelnya juga sama 3x3. Cuma nggak dense dia. Ya, dia itu ada kernel, skip, kernel. Di sini juga ke dimensi berikutnya juga begitu. Ya, jadi nanti karena dia banyak skip, ya, output resolution juga akan semakin mengecil. Jadi di sini nanti ya dikatakan di sini dilation factor dari convolution itu biasanya 1. Kalau lebih dari 1 itu bisa disebut dilated convolution, dan dilated convolution ini biasanya apa? Digunakan untuk memperbesar receptive field sebenarnya, jangkauan receptive field, walaupun nggak penuh, walaupun sparse gitu ya, tapi membesarkan apa namanya, ukuran dari receptive field. Nah, berikutnya itu pooling layer. Nah, pooling layer itu sebenarnya lebih arah subsampling ya, subsampling dari sebuah image. Ya, jadi kalau di sini sih sebenarnya untuk mengecilkan resolusi. Ya, lalu bagaimana kita bisa mengecilkan resolusi? Ya, jadi kita bentuk sebuah kernel kecil, misalkan 2x2, lalu kita ambil nilai dari maksimum. Nilai maksimum dari kernel yang asosiasinya itu ada di input image ini. Ya, jadi misalnya 5, jadi nanti kita pasnya 5. Nah, terus jadi kalau di sini contohnya ya 2x2 pooling kernel dengan stripe 2 no padding, bisa kita lihat input image-nya itu kemudian menjadi lebih kecil ya. Nah, max pooling juga memiliki atribut yaitu invariant to small translation ya. Jadi di sini katakan invariance to local translation can be useful if we care more about whether some features is present than exactly where it is. Contoh ya, di sini ada angka 8. Yang angka 8 itu kita translasi 1 pixel gitu ya. Kalau misalkan bisa kita lihat, kalau misalkan kita lakukan max pooling dua dimensi ya, antara A dan B itu walaupun ada translasi sedikit, hasil dari max poolingnya itu sama ya. Kalau misalkan perbedaannya besar, baru dia hasil dari max poolingnya itu berbeda ya, jadi itulah yang disebut dengan invariant to small translation.
Nah, di sini ada yang disebut infinitely strong prior of convolution and pooling. Ya, jadi ingat di awal-awal kuliah kita membahas ada yang disebut dengan inductive bias. Ya, jadi waktu itu kita membahas bahwa setiap model itu memiliki inductive bias masing-masing, dan semakin kuat inductive biasnya maka sebenarnya akan semakin mudah buat kita untuk menyelesaikan suatu masalah, kira-kira seperti itu. Dan juga ada juga konsep dari prior probability distribution ya, di kemarin waktu kita belajar MIT ya, bahwa kalau misalkan kita memiliki prior yang bagus ya, maka kita akan lebih maka akurasinya itu biasanya akan lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan convolution dan pooling pada saat yang bersama, ya, maka bisa kita katakan bahwa model kita itu memiliki infinitely strong prior untuk ya equivariant to translation dan learn only local interactions. Kenapa? Ini kan dua ini tadi sudah dibahas ya di slide sebelumnya, bahwa convolution itu memiliki atribut equivariant to translation, lalu belajar hanya untuk local interaction, maksudnya yang tadi yang di sini ya, nanti supaya nggak bingung, yang di sparse connectivity, ya, the parameter sharing, equivariant representation to translation. Jadi kita memiliki prior belief bahwa data kita itu fiturnya itu penting di local interaction dan juga kebanyakan equivariant to translation. Begitu juga pooling, ya, ada equivariant to translation walaupun cuma kecil. Dan itulah sebabnya kenapa CNN atau convolutional layer itu bekerja sangat baik di image. Ya, karena apa? Ya, karena di image itu sifat pixel itu memenuhi kriteria dua ini. Ya nggak? Maksudnya di pixel itu misalkan ada sebuah foto gitu ya, misalkan mobil gitu ya, mobil yang warna merah, maka untuk pixel yang warna merah gitu ya di mobil tersebut, maka kemungkinan besar warnanya juga akan merah ya. Itu juga tergantungnya di local interaction gitu ya. Lalu juga di local interaction juga bisa kita bilang, oh kalau misalkan nanti ini bodi warna ada ban ya, maka nanti di sini ada misalkan bonet itu kayak kap mobil gitu ya. Jadi hubungan interaksinya itu lokal gitu. Nanti kalau misalkan sama backgroundnya sebenarnya nggak ada hubungannya. Apalagi kalau misalnya kita ingin mendeteksi sebuah atau objek gitu ya. Jadi local interaction itu lebih penting di image. Dan begitu juga translation, ya, equivalent to translation. Mau dimanapun letak mobilnya, yang kita inginkan ya mendeteksi mobil, maka harus ada atribut yang disebut dengan equivariant to translation. Ya, makanya kenapa dulu itu CNN dari dulu ya, dari sejak 10 tahun lebih, CNN itu sangat kuat digunakan di computer vision. Oke, di situ lalu sebagai penutup ya, saya ingin sedikit membahas neuroscientific behind convolution and pooling layer. Jadi ini sebenarnya bisa dibaca sendiri. Jadi sebenarnya pada tahun 1958, 1959 sampai 1981 itu ada peneliti di neuroscience ya. Sebenarnya waktu itu ingin melihat bagaimana sih sebenarnya cara mamalia itu melihat gitu ya, hubungannya dari mata ke saraf terus lalu ke otak itu seperti apa ya. Jadi eksperimennya itu melibatkan, setahu saya banyak sekali ya macamnya hewannya. Cuma yang lebih penting itu adalah sifat perception kita, perception mamalia itu sebenarnya juga mirip dengan convolution dan pooling. Maksudnya visual cortex itu memiliki small local respective field ya, lalu juga ada yang disebut sebagai nanti di mana otak kita mengerti local features, medium features, lalu juga abstract features gitu ya. Dan
eksperimen ini kemudian memenangkan Nobel di 1981 ya. Jadi sebenarnya works-nya itu 1998, 1999, menang Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1981. Ya, jadi di sini inspired the neocognitron ya tahun 1980 yang kemudian berevolusi menjadi apa yang sudah kita tahu sebagai convolutional neural networks gitu ya. Jadi di sini adalah ilustrasi ya sebenarnya. Jadi perception mamalia itu dari mata sampai ke otak itu nanti understanding-nya itu mulai dari dari fitur yang sangat low level ya, dari garis-garis doang, lalu bentuk dasar segitiga, kotak segala macam, sampai lalu nanti kita akan mengerti objek itu apa sebenarnya ya, kira-kira seperti itu. Lalu sebenarnya di luar di luar artificial neural networks ya, di luar machine learning, sebenarnya juga sudah ada beberapa feature extraction ya yang mengikuti sifat-sifat dari perception mamalia ya. Jadi before deep learning, Gabor filter are the go-to methods for replicating the visual cortex mechanism. Ya, di sini adalah Gabor functions. Jadi kalau Gabor function itu nanti ada hyperparameternya, kita tentukan ya mau filternya berapa, ya rotasinya berapa, lalu scalingnya berapa. Nanti dia akan membentuk sebuah set dari kernel atau filter, lalu filter-filter ini kemudian digunakan untuk mengekstraksi fitur. Nah, kalau misalkan di CNN itu juga nanti sebenarnya seperti itu. Ya, setelah dilatih nanti sebenarnya kernel dari CNN itu akan mirip dengan Gabor filter gitu, bisa dilihat kan kalau misalkan mirip gitu ya. Ada yang lurus, ada yang horizontal, vertikal, ada yang miring. Ya, perbedaannya itu nanti kalau misalkan Gabor filter ini hanya filter untuk low level, kalau misalkan CNN nanti juga ada filter-filter yang mengekstrak fitur mid level dan juga abstrak. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di awal-awal kuliah. Ya, jadi di situ perbedaannya. Lalu juga nanti kalau di deep learning, bentuk dari filternya itu, ya isi dari filternya itu ya tergantung dari tasknya seperti apa, tergantung dari datanya seperti apa gitu ya. Kalau Gabor filter kan dia nanti ya sesuai dengan hyperparameternya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu sebenarnya fondasi dari CNN, convolution dan polling layer. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi hari ini. Oke, kalau tidak ada, kalau begitu seperti biasa silakan chat di chat box ya untuk absen. Lalu jangan lupa juga kalau nggak salah minggu depan ya deadline tugas ya, jangan sampai lupa juga. Jadi silakan chat di chat box apa aja, nanti tinggal atau Bu Yova ada yang ditanyakan? Ya. Kalau misalkan mau diskusi dengan Asdos itu bagaimana caranya ya Pak? Terkait tugas. Oke. Mengenai tugas, kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke saya sebenarnya. Oh gitu. Langsung aja. Jadi bisa email, bisa atau lewat Skele gitu. Jadi silakan ditanya aja, ditanya ke saya. Karena kebetulan saya yang buat. Jadi silakan. Oh iya, baik Pak. Nanti saya email aja deh. Iya, email aja. Jadi nanti kalau misalkan ada email, nanti kalau menurut saya penting untuk dibaca oleh seluruh mahasiswa, nanti saya copy, tapi nanti anonymous, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi Pak? Oke, terima kasih Bu Yova. Oke. Pak Febrian, saya ingin bertanya. Boleh. Terkait UTS sih sebenarnya, kan UTS kalau di itu hari
hari Kamis pagi kan ya, itu berarti metodenya ke kampus terus nanti, online di Skele atau gimana ya, Pak? Oh, kalau misalkan UTS kita jadi nggak ada UTS ya. Jadi nanti sebenarnya lebih ke arah ada quiz, recap quiz namanya. Jadi recap quiz itu nanti mengikuti apa namanya, mengikuti BRP aja waktunya. Nanti saya lihat lagi. Cuma jadi minggu depan untuk UTS yang sudah dibuat sama sama sekretariat itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya saya juga udah bilang sebenarnya nggak ada, cuma ya sama sekretariat masih masukin aja, jadi ya udahlah. Tapi nggak ada ya, jadi nggak ada UTS. Jadi nggak perlu. Dan juga nanti recap quiz sama bentuknya seperti quiz yang sudah dilakukan kemarin ya. Jadi online, bentuk pertanyaan juga sama ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, karena waktunya sudah habis ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah datang hari ini. Kalau ada pertanyaan apapun, silakan lewat email atau Skele, seperti biasa ya. Oke, kalau gitu, terima kasih sudah datang di sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.